Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Avatar: The Legend of Aang. Api, air, tanah, dan udara, 4 elemen ini identik banget dengan serial animasi berjudul The Legend of Aang atau yang dikenal di beberapa negara sebagai Avatar: The Last Airbender. Serial animasi dengan banyak pengaruh budaya Asia ini ternyata berasal dari Amerika dan diciptakan oleh animation director bernama Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko yang diproduksi oleh Nickelodeon. Sempat gak terima ditunjuk sebagai avatar sampai akhirnya mau berjuang mati-matian untuk melumpuhkan negara api, kisah ini bercerita tentang Aang sebagai seorang penerus avatar yang membawa kita untuk mengikuti perjalanan dan perjuangannya sebagai avatar untuk membawa perdamaian dunia melawan negara api ditemani Katara, Sokka, Appa, serta tokoh-tokoh lainnya. Penasaran kan bagaimana nih kisah Aang sebagai avatar? Yuk simak videonya! The Legend of Aang banyak mengadaptasi dari seni dan mitologi benua Asia seperti Cina, Jepang, Mongolia, Korea, India, dan Tibet dengan mengangkat tema bela diri dan sihir di dunia fantasi. Serial ini berlatar pada dunia fiksi, tempat tinggal manusia, binatang fiksional, dan ruh-ruh yang hidup berdampingan. Tokoh utamanya adalah seorang anak laki-laki bernama Aang yang bertualang bersama teman-teman dan hewan peliharaannya. Ia merupakan seorang penerus gelar avatar dengan misi menyelamatkan dunia dari negara api. Serial ini dikemas seperti buku dengan setiap episode disebut sebagai bab dan setiap musimnya disebut buku. Citra The Legend of Aang membagi peradaban manusia menjadi 4 bangsa, yaitu suku air atau Water Tribe, kerajaan bumi atau Earth Kingdom, pengembara udara atau Air Nomads, dan negara api atau Fire Nation. Setiap bangsa ini memiliki bender atau pengendali yang mengendalikan unsur alam bangsa mereka masing-masing. Seni mengendalikan unsur alam ini merupakan perpaduan dari gaya seni bela diri dan sihir unsur alam. Di setiap generasi akan ada avatar yang bisa mengendalikan setiap unsur alam ini. Avatar merupakan roh dari planet yang menitis dalam bentuk manusia. Setiap avatar yang meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di bangsa yang berbeda dan bergilir sesuai siklus atau musim. Musim dingin untuk air, musim semi untuk bumi, musim panas untuk api, dan musim gugur untuk udara. Cerita dimulai ketika Aang kecil disuruh memilih tempat mainan dari ribuan mainan yang tersedia. Ia pun memilih seruling kura-kura dari tanah liat yang melambangkan air, baling-baling yang digerakkan dengan benang melambangkan udara, babi monyet dari kayu melambangkan tanah, dan genderang tangan dari kayu melambangkan api. Ternyata, 4 mainan ini adalah mainan-mainan yang juga dipilih oleh avatar generasi sebelumnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Aang merupakan avatar penerus selanjutnya. Saat masih berumur 12 tahun, Aang yang merupakan anak pengendali udara dari kuil udara selatan diberitahu oleh para tetua bahwa dirinya merupakan sang avatar. Kisah ini cukup spesial karena biasanya seorang diberitahu kalau dirinya seorang avatar ketika sudah menginjak umur 16 tahun. Namun saat itu karena para biksu sudah ketakutan akan terjadi perang dalam waktu dekat, maka mereka memutuskan untuk memberitahu Aang lebih awal karena seorang avatar diperlukan untuk menjaga kestabilan dunia. Rahib Gyatso yang mengasuh dan mendidik Aang berkeinginan agar Aang bisa menjalani masa kecilnya seperti anak-anak biasa. Namun, rahib lainnya nggak setuju dan berniat mengirim Aang ke kuil udara timur agar bisa mendalami ilmu sebagai avatar. Kabar ini malah membuat Aang tertekan dan kebingungan. Ia pun kabur dari kuil udara selatan bersama Appa, seekor bison terbang raksasa yang menemani petualangannya menuju kutub selatan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang badai dan tenggelam ke laut. Aang dengan kekuatannya kemudian membuat bola udara mengitari tubuhnya sampai bola itu malah membeku menjadi es. Aang dan Appa yang terjebak dalam bongkahan es kemudian ditemukan oleh 2 remaja dari suku air selatan bernama Katara yang merupakan seorang pengendali air bersama kakaknya Sokka. Mereka pun membantu Aang bebas dari bongkahan tersebut.
Selama terjebak di bongkahan es tersebut, ternyata ketakutan para rahib akan terjadinya perang sudah berlangsung. Negara api ternyata sudah menyerang 3 bangsa lainnya, kerajaan bumi, suku air, dan pengembara udara. Semua kuil pun sudah dihancurkan termasuk kuil pengembara udara dengan niat agar Avatar nggak bisa bereinkarnasi. Hal ini akhirnya menjadikan Aang sebagai pengendali udara terakhir yang tersisa di muka bumi. Aang pun punya kewajiban untuk menguasai pengendalian 4 unsur bangsa dan mengalahkan Raja Api agar dunia kembali harmonis. Selama belajar menguasai untuk mengendalikan 4 unsur bangsa dan perjalanan menjadi seorang avatar, Aang ditemani oleh 2 sahabat yang membebaskannya dari bongkahan es, Katara dan Sokka, juga 2 hewan peliharaan milik Aang, Appa dan Momo, untuk mencari ahli-ahli pengendali unsur. Selama perjalanan, mereka juga sekuat tenaga harus menghindar dari kerajaan negara api. Di sebuah kuil di pulau berbentuk sabit, Aang berkomunikasi dengan inkarnasi avatar sebelumnya, Avatar Roku, yang memperingatkan Aang agar bisa mengalahkan negara api sebelum komet Sozin yang datang tiap 100 tahun sekali tiba. Karena saat komet Sozin tiba, kekuatan pengendali api bisa berlipat ganda lebih hebat dan gak terkendalikan sehingga avatar akan kewalahan untuk mengembalikan keharmonisan dunia. Mendengar cerita ini, Aang sempat putus asa. Namun, Avatar Roku meyakinkan Aang bahwa ia pasti bisa mengalahkan negara api seperti avatar-avatar sebelumnya. Di perjalanan, Aang belajar pengendalian air langsung dari Katara. Nyatanya, justru Aang lebih handal menguasai trik-trik pengendalian air daripada Katara loh. Keduanya pun juga belajar bersama-sama setelah berhasil mencuri gulungan rahasia yang berisi ilmu pengendalian air dari bajak laut. Mereka tiba di tempat kutub utara dan bertemu Pakku, ahli pengendali air dari suku air utara. Saat sedang memperdalam ilmu pengendalian air, kutub utara ternyata diserang armada besar pimpinan Zhao dari negara api. Pada penyerangan ini, Aang dalam mode avatarnya kemudian menjelma jadi sosok raksasa bercahaya dan membantai negara api dan menewaskan Zhao dalam gelombang lautan. Kekalahan ini kemudian membawa negara api pulang dan Aang serta kawan-kawan berpamitan dengan Master Pakku untuk melanjutkan perjalanan mencari pengendali tanah. Di buku kedua, Tanah, Aang dan kawan-kawan menjelajahi kerajaan bumi dan tiba di kota Gaoling. Di sana, Aang berguru mengendalikan tanah dengan ahli bernama Top. Lewat Top, Aang bisa mengendalikan tanah dalam waktu singkat. Aang dan kawan-kawan pada buku ini mengetahui kelemahan negara api dan berencana memberitahu Raja Bumi di kota Ba Sing Se dan berharap bisa menaklukkan negara api saat lengah. Saat mereka sedang menyiapkan strategi, ternyata Azula dan pasukannya dari negara api lebih dulu melakukan kudeta ke kerajaan bumi dan kota Ba Sing Se pun jatuh ke tangan negara api. Dalam keadaan gak berdaya, Aang yang saat itu pingsan dan kawan-kawan lainnya beserta Raja Bumi Kuei meninggalkan kerajaan bumi mengendarai Appa. Selanjutnya, di buku ketiga, Api, orang-orang mengira Aang sebagai sang avatar sudah tiada. Katara, Sokka, Top, Bato, dan Hakoda dan lainnya pun merahasiakan kondisi Aang yang saat itu baru sadar dari pingsannya dan menyamar dengan rambut baru. Mereka ternyata sedang dalam perjalanan menyamar menuju negara api menggunakan kapal negara api hasil rampasan untuk melakukan penyerangan. Saat penyerangan dimulai, Aang mencukur rambutnya dan menggunakan tongkat baru yang disiapkan temannya. Dibantu pasukan suku air selatan, kerajaan bumi, dan suku rawa berkabut, Aang menyerang ibu kota negara api, namun ternyata Raja Api Ozai dalam persembunyian, dan mereka berhadapan dengan Azula. Azula pun kabur, Aang dan tim Avatar pun mengungsi ke kuil udara barat bersama dengan para pelarian dari negara api. Dengan saran Katara, Aang kemudian mencari ahli untuk mengendalikan api. Zuko pun menawarkan diri, namun Aang sempat ragu karena kejadian di masa lalu saat Zuko pernah mengirimkan manusia pembakar untuk membunuh Aang dan kawan-kawan. Top yang mengetahui kejujuran Zuko pun meyakinkan Aang dan tim Avatar untuk menerima Zuko. Zuko pun selalu menunjukkan sikap baiknya. Aang pun memberikan Zuko kesempatan untuk bergabung bersama mereka. Zuko kemudian mulai mengajari Aang, namun ia sadar ilmunya sudah mulai melemah. Aang dan Zuko pun mencari pengendali api pertama, yaitu para naga. Keduanya pun berguru dan mempelajari jurus rahasia tarian naga bersama-sama. Akhir cerita,
Aang akhirnya berhadapan dengan Raja Api. Ia pun dihadapkan dengan dilema, apakah harus membunuh Raja Api atau membiarkan dia hidup? Aang pun mencari nasihat dari berbagai pendahulu. 4 avatar pendahulu menyarankan Aang untuk membunuh Raja Api demi keharmonisan dunia. Namun kemudian, Aang mendapat saran dari kura-kura raksasa untuk hanya menghilangkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan unsur. Aang pun diberi kekuatan untuk menghilangkan kemampuan pengendalian seseorang ini dari kura-kura raksasa, dan kemampuan ini juga hanya bisa dilakukan oleh seorang avatar. Aang pun menggunakan kekuatan ini untuk menghilangkan kemampuan Raja Api. Raja Api pun menyerah dan Zuko naik tahta menjadi Raja Api dan dunia kembali damai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.